Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal mulki wal malakut, subhana bil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabal wala yamutu wala yafutu abada. Subbuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Semuanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa salli wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi wa tud'u lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin 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 ya rabbal. Ibu bau sedikit saran saya dari orang yang belum tentu selamat, karena yang sudah pasti selamat adalah beliau. Siapa? Beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi kiram. Itu yang sudah pasti selamat. Seperti yang Tuan Guru kita sudah sampaikan, ulama juga umara
Pak Bupati menyampaikan bahwa beliau adalah maksum. Kemaksuman beliau begitu sangat luar biasa, sehingga Allah jaga detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari, bulan, tahun, bahkan sampai beliau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterjagaan beliau sangat terbukti. Ya Bu, 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 ayo. 5 menit lagi. Tadi ucap sudah habis. Laki-laki itu nggak kuat. Yang kuat itu ibu-ibu. Bicara orang dewasa. Bicara orang dewasa ya. Nyuwun sewu mangatus tadi Bu ya. Diambil aja Bu semua. Bicara orang dewasa. Ketika suami istri melakukan ibadah banyak anak-anak soalnya ya. Jadi bahasanya harus dijaga. Ketika suami istri melakukan ibadah di mana posisi istri? Kan bicara orang dewasa. Nengsi belum nikah, jangan dengar. Tapi kalau mau nikah, pulang dari sini boleh. Calonnya sudah ada, anak ibu bupati, bikin namanya. Oh boleh. Bunda mana Bunda? Bunda, kok mirip ya sama Nancy? Serius dong, serius. Bener-bener. Pantesan tadi beliau ngomong mirip loh dengan ibunya. Saya nggak pikir ibunya tuh maksudnya siapa. Begitu saya lihat, oh Bunda, ya Allah mirip banget. Wah jadi kayaknya. Nanti ngundangnya jangan jauh-jauh, ini lagi. Hari ini rahmatkan, besok Pak Bupati bayar. Jadi kira. Ketika suami istri melakukan ibadah, di mana posisi istri? Di bawah. Siapa yang menahan berat beban badan suami? Istri. Sebesar apapun suami, istri sanggup menahan. Siapa sing kuat? Istri. Loh, ini tidak main-main. Allah Rabbul Izzah, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh menciptakan manusia, laki-laki dengan perempuan, dengan sifat yang tidak sama. Perempuan diberikan sifat menerima. Perempuan diberikan sifat menerima. Perempuan dititipi oleh Allah dengan sifat. Laki-laki memberi. Laki-laki memberi, wanita memberi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan wanita dengan sifat menerima, maka unsur ketidakpuasan dan tidak pernah cukup itu selalu ada. Makanya kenapa wanita wajib memiliki sifat syukur di dalam dirinya. Supaya apa? Bisa menjadi benteng bagi suami untuk tidak melakukan macam-macam. Jadi kalian adalah benteng.
Laki-laki sifatnya memberi, yang namanya memberi ada keterbatasan, apalagi manusia. Manusia itu kan makhluk yang berbatas dan dibatasi. Lihat saja panjang tangannya, Allah batasi. Untuk mengambil sesuatu yang dekat cukup dengan tangan, tapi yang jauh tidak hanya tangan, butuh bantuan kaki. Untuk bicara dengan orang senyawa ini, kan nggak mungkin tanpa ini. Kenapa yang diusulkan? Kenapa? Harus kreatif. Saya yang masih muda, insya Allah kalau panjang umur, April nanti 40 tahun, mata saja sudah dibantu pakai kacamata. Jadi apa yang mau disombongkan sama manusia? Sombong itu tidak pantas dimiliki oleh manusia, meskipun bibit dan bakat sombong itu ada. Kenapa Allah titipkan bakat dan bibit sombong di dalam diri manusia? Sebagai sebuah tes, ujian, berhasil atau tidak. Mohon maaf, yang namanya roda menggelinding, bohong kalau tidak menemukan jalan yang buruk dan yang baik. Sepanjang perjalanan dari Surabaya sampai ke Tuban, tidak semuanya jalan baik. Ada juga yang buruk. Tapi tadi di Tuban, jalannya mulus-mulus semua. Biasa aja kalau. Alhamdulillah. Jadi ketika roda menggelinding, bohong kalau tidak akan menemukan jalan yang buruk dan yang baik. Ketika bertemu jalan yang buruk, jelas. Mau bagaimana lagi? Itu jalan satu-satunya, nggak ada jalan yang lain. Jelas. Yang penting hati-hati. Kalau bahasa orang Tuban, hati-hati kau. Hah? Atos-atos. Yang penting atos-atos. Ya. Betul. Yang penting atos-atos. Atos bukannya keras. Dan ketika menemukan jalan yang mulus, jalan yang baik, bukan berarti tidak hati-hati pula. Tidak sedikit orang sudah ada di jalan yang mulus terpleset lalu jatuh. Celaka tidak hanya di jalan yang buruk, di jalan yang baik tidak sedikit orang terpleset. Lihat iblis. Kurang enak amalnya, sudah diangkat dengan kemuliaan menjadi pemimpin ibadah para malaikat. Karena Allah melihat ketaatan iblis. Sebelum menjadi iblis namanya Ajajil, punya kemuliaan, ditempatkan di surga. Tapi lihat, Allah tahu kenapa. Allah sutradara. Allah tahu kenapa. Allah sang penulis naskah. Jadi apapun yang bakal terjadi, Allah lebih tahu. Tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpeleset iblis hanya karena Allah menciptakan Adam alaihi salam. Lalu kemudian Allah Rabbul Izzah, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh meminta kepada malaikat, para malaikat termasuk iblis, untuk sujud sebagai sujud penghormatan, bukan ibadah. Tapi apa yang terjadi? Aba wastakbar. Dia enggan dan dia menjadi sombong. Bahkan di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, Aba, satu-satunya makhluk yang melakukan kias terhadap ciptaan Allah yang baik adalah iblis. Apa itu kias? Dia membanding-bandingkan dirinya. Di dalam surat Al-A'raf, iblis mengatakan, Ana khair minhu. Aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Engkau ciptakan aku daripada api, dan engkau ciptakan Adam
daripada tanah. Kenapa aku bersujud kepadanya? Yang di surga saja, Ibu. Yang di surga saja terpeleset, apalagi yang lagi di dunia. Nyuwun sewu. Kalau sudah bicara wilayah hati, ternyata jenggot panjang bukan jaminan. Kalau sudah bicara wilayah hati, sorban besar, panjang, segede ban Vespa, bukan jaminan. Kalau sudah bicara wilayah hati, jubah bukan jaminan. Ibu, Bu, duduk di belakang. Di depan ada yang tidak berjilbab, tapi kebetulan kepengen hadir di tempat ini. Tapi ternyata yang berjilbab di sini tergoda untuk membanding-bandingkan dirinya. Tidak pakai jilbab. Padahal Allah ingin membuka pintu hidayah yang besar untuk orang itu setelah pulang dari tempat dia mengaji. Tapi kita sudah mengukur diri kita dengan dia bahwa pakaian kita sudah lebih baik dari kita. Bagaimana? Bro? Oh, dalam. Ini di luar, Ibu, bukan di dalam. Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Dalam. Oke, saya jawab luar. Ini pas 5 menit lagi. Sebelumnya mohon maaf lahir batin kepada semua. Tanpa terkecuali, besar, kecil, ya, kaya, miskin, kita itu. Yang bicara ini orang yang belum tentu lebih baik dari yang mendengar. Ya Bu, ini bukan ukuran. Malam ini kebetulan diperankan oleh Allah untuk bicara, yang lain disuruh mendengar. Itulah Allah dengan caranya. Allah punya hak atas apa yang diinginkannya. Contoh nggak usah jauh-jauh. Ibu tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Bro, mana bro? Woi bro, Oke bro, turun bro. Penyakit. Tahu Abu Jahal? Kenal sama Abu Jahal? Bukannya Allah tidak mampu untuk menanamkan petunjuk dari hidayah, petunjuk serta hidayah, rahmat Allah, berkah Allah di dalam hati Abu Jahal. Bukannya Allah tidak mau? Bisa, mudah bagi Allah. Tapi pertanyaannya nanti yang jadi lawannya Rasul siapa? Iya kan? Dan nanti yang jadi lawannya Rasul siapa kalau Abu Jahal atau tidak? Semakin jahat Abu Jahal, semakin membuktikan kalau beliau adalah orang yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin buruk perilaku Abu Jahal, semakin terbukti. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ada pada dirimu ya Muhammad akhlak yang agung, bicara hatim selalu bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba hatim ini diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa.
Ini wajah-wajah yang belum tentu selamat. Benar nggak? Kita itu kan selalu kepengennya, wah ini calon penghuni surga, amin. Sekali-kali harus dengar, oh ini wajah-wajah yang belum tentu selamat. Keselamatan itu ada pada sisi Allah dan Rasul. Itulah kenapa kalau kita kepengen selamat seperti yang Ustaz Aslan sampaikan, sudah ikuti Rasul saja. Ya, tadi Bucet juga sampaikan, ketika seorang perempuan menyebut nama Rasul, adakah laki-laki yang cemburu? Tidak. Ini bukti, Bu. Suatu hari ibu tidur, ya, terus dipeluk sama suami. Masih suka dipeluk nggak sama suami? Tidur dipeluk suami, tiba-tiba dari mulut ibu keluar lantunan suami cemburu. Lah ada suami yang kenapa sih ketawa terus? Kalau suami ada yang cemburu berarti suaminya sakit jiwa. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullahi alaihi. Semua ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullahi alaihi. Lagi semua ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullahi alaihi. Ya Nabi, ya Habib salam alaihi, ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullahi alaihi. Ya Rasul, ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullahi alaihi. Insyaallah seperti yang Bapak Bupati kita sampaikan, Tuban jauh dari musibah dan bencana. Setiap salawat yang disampaikan
mampu menghadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pekerjaan yang sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kecil sekali. Enggak usah ragu. Enggak usah bimbang ibu. Itu bukti sholat. Jadi insya Allah yang hadir pada malam ini dan mereka yang belum sempat hadir, selama di hati mereka ada kecintaan yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan balik mencintai kita. Amin ya rabbal. Oh iya, mau berangkat haji? Silakan. Mau berangkat haji? Umroh? Gak tumpah, jangan lewat. Mau berangkat haji? Umroh? Punya duitnya? Gak usah ngomong. Gak punya duit mau haji. Ayo. Agus, Ali, Rene. Punya? Saya lancar kayaknya harus nikah sama orang Tuban. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Sabar. Yang saya umat. Orang latah. Yang latah nggak boleh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sebentar. Ini harus dijelaskan dulu. Ya, kok lama suaranya dulu ya? Kayak yang pertama mantap. Oh, Ustaz Asun mantap. Jangan dulu. Ustaz Maulana itu sahabat kita semua ya. Ustaz Maulana itu sahabat kita. Luar biasa pahalanya itu. Pagi-pagi sudah bikin senang orang. Betul nggak? Ibu lagi kesel sama suami, berantem, suami keburu pergi. Begitu lihat ini, senang hatinya. Senang nggak hatinya? Senang nggak? Pahala, pahala udah ambil yang tadi. Bisa aja. Masing-masing ustaz punya ciri khas. Ya kan ada ustaz apa keluarin dengan gaya seperti itu. Kalau Ustaz Jeffrey kira-kira ciri khasnya apa ya? Yang tadi, yang tadi. Hah? Ustaz Jeffrey dikenal dengan Ustaz Gaul. Kalau Ali dikenal dengan Ustaz Salah Gaul. Ya Gus, ini Gus ya. Ada titipan amanah dari Rahmatan lil Alamin. Oh iya. Berupa voucher. Ya. Voucher atau gratis? Voucher maunya apa ibu? Voucher maunya gratis. Ibu, mohon maaf tadi bagi. Ibadah itu wajib ada usaha. Betul nggak? Ibadah itu wajib ada usaha. Contoh, Gus. Ya, ini sekedar cerita. Apa perlu? Lu yang gue ya. Oke. Ada cerita seorang pedagang nasi uduk. Di sini ada nasi uduk. Hah? Nasi uduk itu keuntungannya berapa? 1 juta lah satu hari. 1 juta. Ini Bu, pedagang nasi uduk. Dengan penghasilannya, dia sanggup berangkat haji dengan harga yang paling mahal se-Indonesia. Berapa setahun? 150 juta. Itu yang paling mahal. Ada lagi nggak yang lebih mahal lagi? Belum ada, itu 150 juta. Bukan nasi uduk berangkat? Iya. Nggak mungkin. Tuh.
Gimana nggak mungkin Gus? Tukang nasi uduk 150 juta. Iya. Ya Allah. Wah, cabangnya Surabaya ada, Jakarta ada, Subang ada, Semarang ada. Itu menggantungkan halnya Ustaz. Pengusaha. Ya, ini betul. Ini bertukang ya. Ini betul. Ini luar biasa cerita, luar biasa kabupaten ini. Yang saya para ahli ulama. Suatu hari pedagang nasi uduk ini datang ke rumah saya. Terus dia bilang, Ujeng, saya mau pergi haji. Saya jawab, Alhamdulillah. Saya pikir dia datang laporan pengen pergi haji. Terus tiba-tiba dia ngomong lagi, Ujeng, saya mau pergi haji. Alhamdulillah. Dia ngomong lagi, Ujeng, saya mau pergi haji. Alhamdulillah. Maksudnya, bagaimana caranya saya mau pergi haji? Saya pikir ibu datang kemari bawa kabar gembira. Dan kali ibu tanya toh, iya, saya nanya, gimana caranya? Ibu punya duit? Berat juga ya. Terus ya ibu punya apa? Yakin. Seperti kaget nih. Yakin apa maksudnya? Ujek, rukun Islam itu kan ada 5. Ya. Terus kenapa? Masa Allah di yaumil mahsyar mau mempermalukan saya dengan rukun Islam yang cuma 4? Wah, saya nggak kepikiran. Bener bang, saya nggak kepikiran. Seorang pedagang nasi uduk, tiba-tiba dia punya keyakinan dan mampu berkata seperti itu, bahwa Allah tidak akan permalukan dia di yaumil mahsyar dengan rukun Islam yang cuma 4. Nyindir. Nyindir gimana? Iya. Kayak ini kayak belum berangkat soalnya. Belum beres. Ceritanya belum selesai. Itu sebentar. Itu ibu-ibu umurnya berapa tahun Ustaz? 50 tahun. 50 tahun bisa berpikir kayak gitu? Ya. Orang Tuban. Orang Tuban. Orang Tuban. Iya, di sini kan kota Wali pasti berpikirnya kayak gitu. Ada yang kendor leher gitu. Akan. Lanjut. Belum selesai. Akhirnya, Ujek kasih saran. Ya sudah, kalau memang ibu yakin bahwa Allah akan menolong ibu dan tidak akan mempermalukan ibu, pulang dari sini, ibu beli celengan. Di sini apa namanya? Sama celengan ya. Buat apa sih? Lah, buat nabung. Terus berapa yang saya tabung? Terserah ibu. Terserah saya. Oh, sampai kapan saya berangkat? Loh, katanya ibu yakin. Oh iya, yakin. Akhirnya pulang, dia beli celengan. Setiap selesai dia dari berdagang, diambil uang. Itu uang diambil. Kemudian uang itu diangkat, dihadapkan kepada Allah. Dia bilang apa? Ya Allah, kau pergi haji, angewu. Berapa Pak? Dia tabung 5.000. Setiap hari dia lakukan itu, setiap hari. Terkadang dia sholat, itu uangnya ditaruh di depan dia. Sholat. Selesai, diambil uang. Doanya nggak macam-macam Pak. Doanya nggak aneh-aneh. Doanya langsung saja to the point dengan Allah. Ya Allah, aku dihaji, mau. Ini benar sih, tawa benar ini serius. Serius itu benar, ini benar ya? Oh benar. Nah, biasa wajah Ustaz itu. Benernya aja orang ketawa. Ya. Terkadang malam-malam dia lihat gambar Ka'bah. Kebetulan di rumahnya itu ada gambar Ka'bah. Dia lihat, dia ambil, dia talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak.
dia talbiyah, air mata yang menetes jatuh ke gambar Ka'bah, diciuminya Ka'bah. Besok dia ambil lagi uang. Ya Allah. Kanono. Tutup dia lagi. Mangeu. Dalam jangka waktu 3 bulan saja. 3 bulan kali mangeu kiro. 150, 400, 150, 450. Itulah Indonesia maju. Hitung uang 5.000 kali 3 bulan aja bingung. Enggak ada soal begitu kan sudah gede sih. Miliar. Oh ya, pengusaha. Pengusaha miskin maksudnya. Usaha daging ya. Dalam waktu 3 bulan dia sanggup daftar haji yang paling mahal. Percaya enggak? Ya. 150.000. Masa bisa dapat yang mahal? 450.000. 450.000 bisa daftar haji 150 juta. 450.000 utuh. Percaya nggak? Hah? Ibu nggak percaya? Ketika Allah ikut campur di dalam urusan apapun, ibu percaya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, Maha suci Allah, yang di tangannya tergenggam segala macam bentuk kerajaan, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala. Artinya ketika Allah berkehendak dengan kehendaknya atas kehendaknya kepada siapa yang dikehendaki, maka tembok pun bisa menjadi pintu menuju jalan, menuju tanah suci. Oh, lihat dong ceritanya para wali. Ya, ketika Allah berkehendak atas kehendaknya kepada siapa yang dikehendaki, maka tembok pun bisa menuju jalan suci. Ibu, seperti yang tadi sudah dibilang, kecil ketika Allah sudah ikut campur, ketika Allah sudah punya keinginan, kecil. Ya Bu, tapi kalau ceritanya hanya dihentikan di sini, akan terjadi pembodohan. Allah menceritakan asbab. Sekarang begini saja. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berkata-kata, Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah yang akan aku tempatkan di muka bumi. Allah katakan Allah akan menciptakan khalifah yang akan Allah tempatkan di muka bumi. Tapi pertanyaannya, kenapa justru Allah menciptakan Adam manusia yang pertama? Loh, kok ditempatkan di surga? Kenapa tidak langsung di bumi? Loh, kok di surga? Ada apa? Itulah cerita. Cerita untuk mukadimah. Lihat film, tidak langsung kepada pemeran utama. Lihat sinetron, tidak langsung kepada pemeran utama. Laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ini dunia tidak akan tercipta. Pertanyaannya, kenapa Allah harus repot-repot menciptakan Adam, Iblis, Nuh, Soleh? Kenapa tidak langsung saja kepada Nabi Muhammad SAW? Maunya Allah. Allah suka-suka Allah. Kita hanya mengikuti saja. Kita ini hanya pion catur yang ada di atas papan catur. Papan caturnya dunia. Ada yang luncur, ada yang anak buah, ada yang si bom, ada yang kuda. Semua sifat sudah diberikan. Ada yang kuda, ada yang luncur. Kuda jangan coba-coba jalan seperti luncur. Luncur jangan coba-coba jalan seperti kuda. Tidak beres urusannya. Semua akan beres ketika tahu dan paham apa maunya Allah, bukan apa mau dirinya. Nah ini Bu, ternyata apa? Si ibu pedagang nasi uduk ini, dia kan tinggal di perumahan tipe RSSSS. Tahu? Rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoran.
Itu rumah subhanallah, kemana-mana dekat itu. WC dekat, ruang tamu dekat, kamar tidur dekat, dapur dekat. Karena di sini strategis rumahnya. Yang di rumah itu sangat strategis. Bertetangga dengan apa? Rumah yang miliaran. Ada satu penghuni rumah yang miliaran, kakek nenek umur sudah 70 tahun, kayaknya luar biasa. Anak-anaknya sudah pisah, sudah keluar negeri, dibawa semua sama suaminya, diboyong, kebetulan anaknya perempuan semua. Ternyata si bapaknya itu pengagum dan pencinta nasi uduk si ibu ini. Paham? Terserah Allah kan? Bagaimana ceritanya? Jangan pernah menyesali kejadian buruk. Karena jangan-jangan di balik itu ada sesuatu yang indah. Inna ma'al usri, 2 kali Allah ulang. Bagaimana ceritanya? Selesai habis lebaran 1 minggu, 2 minggu, pembantu janji pulang, tidak balik-balik. Biasa kan? Terus suaminya pengen makan nasi uduk, biasanya yang belanja pembantu. Karena istrinya sayang, istrinya yang pergi ke rumah tukang nasi uduk. Jelas ya? Istri sayang itu seperti itu. Pergi jalan ke belakang lewat tembok. Begitu mau sampai ke rumah pedagang nasi uduk, tiba-tiba si ibu ini kakinya terhenti, tidak bisa bergerak. Diam. Kenapa? Mendengar doa si pedagang nasi uduk. Mangewu. Iya betul. Kios. Nyoyeng. Orang yang suka ngomong cius, nyata, ngoyeng, nggak masuk surga. Orang yang suka ngomong cius, nyata, ngoyeng, masuknya surga. Karena cadel ya bu. Jadi begitu mau sampai, tiba-tiba bus dia dengar, ya Allah, kau aku, mangewu. Bergetar si ibu ini. Ternyata doa yang singkat dan sederhana itu membuat si ibu ini bergetar hatinya. Kenapa? Ya Allah, saya kaya, saya punya harta, tapi sampai detik ini saya tidak pernah berangkat haji. Tapi ibu ini dengan berbekal setiap hari 5.000 dia kabur, dia mau pergi gak jadi beli nasi uduk pulang. Mangewu. Panjang jalan nangis mangewu. Akhirnya sampai di rumah, bapaknya tanya, mana nasi uduk? Mangewu. Iya. Ditanya, kamu kenapa loh? Nasi uduk saya mangewu. Mangewu apa? Mangewu. Mangewu. Begini Pak, waktu saya sampai di tempat dia, tiba-tiba saya dengar, ya Allah mau pergi haji, mangewu. Saya diam. Hubungannya apa? Iya, kita sudah tua, harta banyak. Dulu janji, nanti anak kalau sudah lulus sekolah, kita pergi haji. Tidak jadi. Terus nanti kalau sudah selesai kuliah, tidak jadi. Sampai anak sudah pada nikah, tidak jadi. Tapi dia di mana itu? Dia mau pergi haji. Bapaknya bilang apa? Ini gara-gara si Uje. Oh, gara-gara Uje? Iya. Berapa kali saya dengar ceramah dia bilang, orang yang pergi haji dengan harta yang tidak baik akan disiksa dan tidak diterima dan bisa akan dibalas mati-matian. Dan saya jadi takut. Oh, ceramahnya ngancam. Nah, orang yang tipe takut kan takut Pak. Waduh, sampai di sana akan dibalas. Waduh, dia ingat bagaimana cara mendapatkan duitnya, roksul malnya. Dia ingat ini, dia ingat. Ayo dia takut. Padahal perkara itu kan urusan Allah. Kalau orang sudah niat, kemudian dia coba tanya soal, kemudian itu susah untuk mencari kebaikan, apakah Allah tidak maha pengampun? Pak Bupati kita sudah ceritakan bagaimana seorang pemuda yang dulunya bla 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 bla. Bukan saya, enak aja loh. Akan dijogong. Ya Bu, Allah maha pengampun.
Akhirnya ibu itu bilang apa? Besok mati loh Pak. Kaget bapaknya. Kurang aja. Istri apa? Doain suami mati. Itu udah itu. Mana tahu? Ternyata kalimat ini membuat si bapak ini tertutup hatinya. Dia tertunduk, air matanya keluar. Akhirnya dia bilang apa? Ibu ke kamar, ambil kunci mobil. Mau kemana Pak? Kita mau daftar. Mau daftar haji rahmatan lil alamin. Ya. Iya langsung. Kebetulan namanya rahmatan lil alamin. Ya. Pesannya bukan itu sebetulnya. Kebetulan rahmatan lil alamin. Pesannya bukan itu. Yang punya rahmat. Banget rahmatan lil alamin. Ambil kunci. Kita daftar haji. Iya Pak. Terus kita ke kampung sebelah dulu. Betul Pak. Kita samper. Kita jemput Mang Ewo. Kenapa jadi asma? Iya kan? Pertanyaannya, kenapa kok si Mang Ewo akhirnya diajak? Ternyata setiap doa, dia selalu melihat dulu ke kanan kiri. Ada orang, oh ada orang, gitu. Ya Allah, doanya hanya kepingin didengar oleh Allah, tidak ingin didengar oleh siapapun, hatta manusia. Dan Allah kirimkan kabar ini, cerita ini kepada siapa yang Allah suka. Akhirnya datang mereka. Itu kan nasi uduk sedang beres-beres ya. Begitu masuk, nasi uduknya sudah habis. Besok aja. Enggak, saya nggak mau beli nasi uduk. Saya mau ajak naik haji. Haji. Kaget ya. Jangan bercanda ya. Nah itu orang miskin tuh jangan diajak bercanda, gampang sakit hati ya, tersinggung. Mereka suka bercanda sama orang susah ya, gampang tersinggung. Karena udah pusing dengan kemiskinan. Dia suka bercanda, harus serius sama orang susah. Benar ya? Sama orang susah jangan janji-janji, wajib serius. Karena nggak bisa orang susah dibegitukan, udah susah hidup sama pikirannya. Dia pikir dia ada bercanda, jangan kita cuma jam tantangan. Loh, benar Ibu. Tadi saya waktu datang ke sini mau beli nasi uduk, saya juga doa Ibu. Ya Allah, mau beli hati, Mang Ewo. Ibu kan Ibu Mang Ewo, lu tahu. Terus dia diam, Ibu benar mau ajak saya pergi? Betul. Ya Allah, sudah letak bro. Jadi sebentar ya, saya ke kamar anak saya. Begitu bangun, 1, 2, 3 jatuh. Gak ada tulang. Bagaimana tidak? 3 bulan doanya diijabah oleh Allah. Kemudian anaknya keluar, lihat, ibu saya kenapa? Terus bangun, ibu mau pergi haji. Nah, saya jangan nikah. Siapa yang mau ada? Ibu ini. Betul ibu, serius anak saya, ibu saya pergi haji. Betul, nangis keluarnya. Tetangga datang. Ada apa? Ada apa? Mau pergi haji. Wah, tetangganya ikut nangis. Itulah kenapa orang pergi haji 1 orang yang antar 1 kampung. Kenapa? Semua punya keinginan yang sama. Itu sekarang munculkan keinginan dan munculkan usaha. Usahanya mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Sekarang tadi kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita. Kita kebetulan ada sahabat saya di sini. Sudah lama, sekian tahun tidak pernah pergi, tidak pernah ketemu. Pernah waktu itu sama-sama membimbing. Insyaallah kita minta beliau untuk itu enggak ya? Enggak. Oh, Allah yang punya mau. Ya. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina ilmuillah ilmuillah wabarakatuh. Tulisannya mungkin Masyarakat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala dengan ilmu Mustafa kemudian Muhammad al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'anati ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuri sayyidina ذات الأحد يا عددي خفيدي
وعديد المعتمدين والتي الكتاب يعيشهم حالي معين شيء أفضل لا تشغل اللهم إنا نستغفرك فيها وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء عظيم. اللهم اجعل في جنتك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وبعين وببر وبشر وبكل شر على كل شيء. اللهم جملنا بالعفو والعافية وحفظنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبك ندامنا إنك سميع الدعاء. اللهم يسر أمورنا حسن مقاصدنا ويسر أمورنا بتعظيم ذكرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تلبي جميع حاجاتنا وأن تحسن مقاصدنا في الدين والدنيا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا يا الله. Kami titipkan agama kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, kota kami itu kami ya Allah, di dalam menjagaanmu ya Allah, di dalam keamananmu ya Allah. Jadikanlah Tuhan ini baldatun tayyibatan warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah kami dari manusia yang kau pilih ya Allah, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu cinta kepadanya ya Allah. Jauhkanlah kami dan keluarga kami dari siksa neraka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih. Kasihlah kami ya Allah, karena kasih-Mu selalu merata ke seluruh alam ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Berkailah kami ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kami dapat pada malam hari ini ya Allah, sebagai bekal kami menuju tingkat surga-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkan kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة بالأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.